Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asdian dari kelas akuntansi B dengan NIM 90400-1263. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja keuangan PT Bank Mandiri. Ya, langsung saja. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Untuk mengetahui kinerja bank dapat dilihat dari kondisi keuangan tersebut. Kondisi keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh satu bank secara periodik. Agar laporan keuangan tersebut dapat dibaca oleh semua pihak yang membutuhkan sehingga dapat bermanfaat, maka perlu diadakan analisis lebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Rasio likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas adalah tolak ukur yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja bank. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pengelolaan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan membayar hutang jangka pendeknya. Rasio rentabilitas adalah, atau disebut juga profitabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Sedangkan rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban bank jika terjadi likuidasi bank. Kita lanjut pembahasan. Analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Rasio likuiditas untuk perbankan terdiri dari, yaitu ada LDR atau loan to deposit ratio. Rumus LDR ini. Kemudian ini adalah perhitungan Bank Mandiri pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Yang kedua yaitu cash ratio. Pengertian cash ratio menurut Munawir merupakan perbandingan antara kas dengan total hutang lancar. Cash ratio yang baik menurut peraturan Bank Indonesia berada di angka 4,05%. Rumusnya yang ini. Keterangan. Ini keterangan. Kemudian ini perhitungan cash ratio Bank Mandiri tahun 2010, 2011, dan 2012. Yang ketiga yaitu LAR atau Loan Asset Ratio. Menurut Lukman Dendi Wijaya, Loan to Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Ini adalah rumusnya.
Kemudian ini perhitungan Bank Mandiri. Tadi sudah disebut pengertiannya rasio rentabilitas. Kemudian ini adalah yang bersangkutan dengan rasio rentabilitas, yaitu ROA. ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset kekayaan yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai aset-aset tersebut. Ini adalah rumusnya. Ini perhitungan ROA Bank Mandiri. Kita lanjut lagi. ROE atau Return on Equity, yang merupakan rasio rentabilitas yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Ini adalah rumusnya, keterangan. Kemudian seperti di samping ini adalah perhitungan ROE Bank Mandiri. Ada CARD, yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko. Semakin tinggi CARD, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit aktiva produktif yang berisiko. Ini adalah rumusnya, keterangan, perhitungannya. Kemudian ada DER atau Debt Equity Ratio, menjelaskan bahwa debt to equity ratio adalah rasio yang menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ini ada rumusnya, kemudian ini keterangan, ini perhitungannya. Ini adalah rangkuman. Ini juga. Ini kesimpulannya, yaitu kinerja keuangan PT Bank Mandiri atau Persero ditinjau dari sisi rasio likuiditas pada tahun 2010 hingga 2011 berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan hasil yang liquid baik meskipun pada cash rasio dari tahun 2010 hingga 2011 harus mengalami penurunan. Yang kedua, kinerja keuangan PT Bank Mandiri ditinjau dari sisi rasio rentabilitas pada tahun 2010 hingga 2011 yang berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan hasil yang profitable. Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya laba bersih yang didapat, yang akan diberikan dampak positif dengan meningkatnya harga saham Bank Mandiri dan semakin besar pula dividen yang diterima oleh investor. Ketiga, yaitu kinerja keuangan PT Bank Mandiri ditinjau dari sisi rasio solvabilitas pada tahun 2010 hingga 2011 berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan hasil solvable. Yaitulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.